Beralih ke informasi lain, pemirsa Komisi 11 DPR RI hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dalam ujian yang berlangsung, isu depresiasi nilai tukar rupiah, stabilitas makroekonomi, serta strategi mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sorotan utama anggota Komisi 11. Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 23 Januari 2026. Dari 3 nama calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto, hari ini Komisi 11 menguji Solikin M. Juhro. Sepanjang proses ujian, anggota Dewan mendalami sejumlah isu strategis, terutama terkait pergerakan nilai tukar rupiah yang tertekan, upaya menjaga stabilitas makroekonomi, serta keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Solikin M. Juhro yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia menyampaikan visi dan misi dalam tema materi, yakni memperkuat sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berdaya tahan, dan inklusif untuk Indonesia maju. Usai seluruh rangkaian fit and proper test selesai, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menilai paparan dan jawaban Solikin M. Juhro menunjukkan penguasaan substansi, khususnya dalam merespon isu rupiah, stabilitas, dan pertumbuhan. Misbahun juga menyebut dalam sesi ujian anggota Komisi 11 banyak menyoroti isu depresiasi nilai tukar rupiah, yang dinilai memerlukan kebijakan konsisten dan terukur. Selain itu, strategi menjaga inflasi agar tetap terkendali namun tidak menekan pertumbuhan juga menjadi bagian dari pendalaman materi ujian. Telah memberikan banyak hal, menyampaikan banyak hal dalam visi misi yang disampaikan di Komisi 11, karena dia memang punya pengalaman yang panjang dan sejarah yang panjang sebagai seorang bankers bank sentral. Dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan dan kita eksplorasi dari apa yang dia sampaikan. Mengenai dia menyampaikan tentang bagaimana menjaga stabilitas, kemudian bagaimana memberikan peran-peran bank sentral terhadap program-program pemerintah, semuanya sangat bagus. Jadi saya terbuka. Jadi teman-teman jurnalis bisa memberikan penilaian tersendiri terhadap Pak Solikin. Sementara itu, seusai menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Solikin M. Juhro menyampaikan seluruh proses berjalan kondusif dengan fokus pertanyaan pada upaya menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Saya dipercaya atau mendapatkan kesempatan untuk bisa fit and proper, dan tadi kondisi sangat bagus, sangat kondusif. Pertanyaan-pertanyaan dari anggota Dewan juga sangat tajam dan juga sangat bagus untuk merefleksikan semua memiliki concern yang sama terhadap bagaimana upaya kita untuk mendorong perekonomian kita dengan yang tumbuh lebih tinggi, berdaya tahan, dan juga inklusif. Tadi juga sekitar 30 lebih dari anggota Dewan hadir, semua memiliki concern yang sama, dan pertanyaan-pertanyaan juga diarahkan tadi bagaimana semua sama concernnya, strategi-strategi untuk mendorong pertumbuhan, strategi-strategi untuk menjaga ekonomi tetap berdaya tahan dan mengembangkan inklusivitas di dalam perekonomian. Dan saya merasa menyampaikan pandangan yang saya rasa juga align dengan fakta bahwasanya memang perekonomian kita bisa didorong untuk lebih geliat lagi, dan juga dengan tetap menjaga stabilitas dalam makroekonomi. Terkait nilai tukar rupiah, Solikin menegaskan Bank Indonesia memiliki strategi yang kuat, baik dari sisi fundamental maupun pasar, untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka pendek dan panjang. Sementara terkait hubungan dengan pemerintah, Solikin menekankan independensi Bank Indonesia tetap dijaga, namun dalam kerangka koordinasi dan sinergi sesuai mandat undang-undang. Mengenai nilai tukar, jelas kita sudah Bank Indonesia memiliki strategi yang cukup kuat ya untuk mengawal nilai tukar, baik dari sisi fundamental, dari sisi pasar, yang tentunya teman-teman bisa melihat selama ini langkah-langkah kita memperkuat stabilitas nilai tukar. Baik kalau kita lihat, kita masih
cukup kompetitif, baik secara jangka pendek maupun dalam jangka panjang sesuai dengan fundamental. Selanjutnya, Komisi 11 DPR RI akan melanjutkan uji kelayakan terhadap 2 calon lain, yaitu Ricky Kartikoyono dan Thomas Jiwandono pada hari Senin 26 Januari 2026. Setelah seluruh tahapan rampung, Komisi 11 menargetkan keputusan akan diambil pada hari yang sama sebagai bagian dari penentuan pimpinan Bank Sentral ke depan.